rekan-rekan media, saya akan menyampaikan beberapa hal, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Uskup Sekjen. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada semua orang yang berkehendak baik, rohaniwan, biarawan, biarawati, umat, masyarakat, pemerintah, tokoh budaya, tokoh agama yang telah berjalan bersama dengan Konferensi Wadisi Gereja Indonesia selama 100 tahun ini. Maka sidang para uskup pertama kali diadakan pada 15 Mei 1924 dari 6 wali gereja yang ada pada waktu itu. Nah, maka perayaan kemarin diadakan pemberkataan dan peresmian gedung ini pada tanggal 15 persis 100 tahun. Nah, peringatan 100 tahun ini dibuka pada tanggal 19 November 2023 dan akan berpuncak pada tanggal 13 November 2024. Biasanya sidang KWI itu ada hanya pada bulan November, tetapi pada tahun ini dalam peringatan 100 tahun dibagi menjadi 2. Sidang bagian pertama 13 sampai 16 Mei, lalu sidang kedua nanti pada tanggal 7 sampai dengan 13 November 2024. Tema peringatan 100 tahun adalah berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Mengapa tema ini ada? Karena itulah kehadiran gereja Katolik hanya untuk membangun gereja dan bangsa melalui nilai-nilai Kristiani sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan tentunya. Peringatan 100 tahun ini menjadi kesempatan istimewa karena bertepatan dengan sinode para uskup di Roma yang juga dibagi 2, 2023 dan 2024 selama 1 bulan Oktober. Nanti November Oktober 2024 itu bagian yang keduanya. Temanya adalah tentang sinodalitas, persekutuan, partisipasi dan perutusan. Dan juga bertepatan nanti dengan kedatangan Sri Paus Fransiskus. Rencananya pasti kedatangannya kita harapkan sungguh dapat diwujudkan, dan maka kita doakan supaya Sri Paus Fransiskus sehat, keadaan dunia baik, keadaan Indonesia pun baik. Jadi kalau disebut rencana pasti, tapi kedatangannya ya masih kita harapkan dengan sungguh. Tema nanti yang diambil itu adalah faith, fraternity and compassion. Jadi iman, persaudaraan dan bela rasa. Dari iman yang sejati muncullah persekutuan sejati. Persekutuan sejati muncullah gerakan bela rasa kepada setiap. Nah, dalam kerangka itulah kita merayakan 100 tahun. Dalam memperingati 100 tahun kita mengadakan berbagai macam kegiatan. Biasanya peringatan 100 tahun adalah selebrasi yang besar. Kita tidak melakukan selebrasi besar-besaran. Konferensi Wali Gereja Indonesia ingin memberikan suatu contoh juga kepada gereja-gereja bahwa selebrasi bagi gereja Katolik yang pertama-tama adalah perayaan syukur Ekaristi. Maka tanggal 15 kemarin kita merayakan syukur Ekaristi. Tidak ura-ura, tidak besar-besar. Tapi kita fokuskan nanti kepada refleksi, hari studi dan aksi sosial. Itu yang sedang kita jalankan. Maka kemarin juga waktu dalam peresmian gedung diundang kaum difabel bersama kami, bersama kita untuk bersama-sama bersyukur, menyanyi, mengadakan acara dari dalam kerangka. Sidang kemarin dihadiri oleh 33 uskup aktif, 3 administrator diocesan dan 1 vikaris jenderal, beserta ada 6 uskup emeritus. Jadi kita bersyukur atas hal tersebut. Nah, kemudian 3 hari kemarin, 4 hari sidang kemarin diisi apa? Refleksi dan hari studi. Bagus. Merenungkan. Pertama merenungkan KWI dari aspek sejarah dari tahun 1924 sampai sekarang, lalu sharing KWI dari seluruh Indonesia, dari para uskup diwakili oleh regio-regio. Ada 6 regio kemarin.
Lalu mendalami dokumen-dokumen KWI, kita mengadakan ahli-ahli, dan sharing dari para pelaku sejarah, yaitu para uskup emeritus. Kemudian seminar lintas agama, Muhammadiyah, NU, PGI, Buddha, Hindu, lalu Konghucu, dan kepercayaan. Jadi mereka semua memberi masukan yang sangat bagus dalam berjalan bersama. Mau fokusnya ini berjalan bersama. Kita berjalan bersama dengan dalam sejarah, dengan para pendahulu. Lalu yang keenam itu dengan pandangan dan harapan umat terhadap Ngawi. Ini kaum difabel kemarin, ya. Migran, ya, aktivis migran, aktivis perempuan, lalu aktivis dari ketua difabel, lalu lingkungan hidup, orang tua, dan kaum muda. Nah, jadi kita mendengarkan harapan-harapan yang sangat bagus, menjadi refleksi, lalu juga harapan ini bagian menjadi kritik bagi kita juga apa yang belum kita laksanakan dan harus segera dilaksanakan. Banyak sekali kebutuhan. Nah, karena fokus kita sekarang pada kelompok-kelompok mereka ini. Kemudian pada tanggal 15 kita tahu peresmian gedung ini. Gedung ini tuh kantor dan ada juga wisma tempat tinggal, 51 kamar, kantor lengkap, fasilitas lengkap, aula lengkap. Maka saya cenderung menamakan balai karena berupa rumah. Disinilah menjadi pusat pastoral yang memikirkan, merenungkan, merencanakan, dan melakukan aksi tindakan nyata karya pastoral, sakramental, sosial, gerakan moral untuk gereja seluruh Indonesia. Pada tanggal lalu konferensi wali gereja Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan berikutnya untuk ada peringatan yang akan kita lakukan juga tahun 2034. Itu Gereja Katolik Indonesia hadir 500 tahun di Indonesia. Apa yang hendak kita sampaikan? Konferensi wali gereja gedhe yang ditekankan itu adalah kebersamaan para uskup. Ya. Para uskup itu walaupun disebut konferensi, KWI tidak membawahi keuskupan-keuskupan, maka disebut konferensi. Mereka punya otonomi masing-masing, lalu kebersamaan itulah yang membentuk gerak bersama. Satu pesan yang itu bagaimana kita tetap menjadi kekuatan moral bagi bangsa ini. Maka kita tidak akan berusaha terus ya untuk menyuarakan kekuatan-kekuatan moral. Dalam kerangka bagaimana kita tetap bersikap baik, benar, kudus, santun demi kesejahteraan sosial. KWI dalam perjalanan mengalami kita ini menjadi partner terpercaya pemerintah, di mana beberapa keputusan-keputusan penting berkaitan dengan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, maka kita diundang dari berbagai aspek. Maka komisi-komisi ini menjadi bagian penting dari perjalanan keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan pemerintah negara Republik Indonesia, karena kita juga dipanggil. Maka dalam beberapa pertemuan hal-hal penting pun konferensi wali gereja di Indonesia diundang ke istana untuk membicarakan hal-hal penting berkaitan dengan isu-isu sosial. Nah, maka bagian tantangannya adalah bagaimana konferensi wali gereja Indonesia tetap tumbuh menjadi komunitas pengharapan. Kalau banyak orang berkata bahwa keadaan Indonesia ini tidak baik-baik saja, saya hanya berkata banyak orang ya. Nanti Bapak Ibu yang menyimpulkan sendiri kan lebih tahu ya, apakah betul tidak baik-baik saja gitu ya. Hanya banyak orang saya mendengar tidak baik-baik saja. Maka dalam keadaan itu bagaimana konferensi wali gereja Indonesia tetap memberikan harapan, berani menyuarakan ya seruan-seruan profetik dan etik, sekalipun mendapat evaluasi dari beberapa orang yang kurang positif, termasuk yang sangat disayangkan dari warga Katolik sendiri. Pada kami berusaha
berjalan bersama semua pihak yang berkehendak baik, tapi dengan ketentuan mana yang benar, mana yang baik. Bukan soal ikut arus dominan, bukan ikut arus menang dan kalah, tetapi bagaimana tetap memberikan suara. Dan siapapun nanti kita dukung juga nanti tahun 2000 November 2027 2024 tanggal 27 pilkada serentak. Kita dukung sama, siapa yang baik dan benar itulah yang kita dukung. Nanti siapa yang jadi itulah yang akhirnya kita dukung. Ya. Kita doakan, kita dukung dengan cara apa? Agar sesuai dengan amanat konstitusi dan cita-cita pendiri. Ya, itulah yang ingin kita suarakan sebagai konferensi wali gereja Indonesia, di mana para bapak uskup seluruh Indonesia sehati dan sesuara berjalan bersama untuk terus menjadi komunitas pengharapan bagi kelompok manapun, terutama yang kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Silakan Bapak Uskup Sekjen untuk menambahkan. Baik, selamat siang semuanya. Ya, sebenarnya dalam pembicaraan sidang kali ini, gereja sebenarnya mau melihat seberapa jauh gereja yang mengimani Yesus Kristus itu membumi di Indonesia. Membumi dalam pengertian sepak terjang karya-karya pastoral gereja yang diinspirasikan oleh Injil itu menjawab masalah sosial, masalah politik, masalah ekologis, masalah korupsi, masalah migran, dan lain sebagainya yang ada di negara kita ini. Jadi para Bapak Uskup yang adalah gembala umat Katolik di seluruh Indonesia, di keuskupannya masing-masing, itu merefleksikan dari zaman ke zaman sejak 100 tahun lalu itu melihat agar gereja ini punya makna dan berarti untuk bangsa dan negara ini, bukan hanya untuk kepentingan umat Katolik. Nah, itulah yang kita refleksikan sungguh-sungguh pada sidang ini. Yang kedua, kehadiran gereja Katolik itu menyangkut ke seluruh Nusantara ini. Kita mau menegaskan bahwa gereja Indonesia bukanlah sesuatu yang asing, sesuatu yang datang dari luar. Memang mulanya seperti itu, tetapi sekarang dia menjadi gereja meng-Indonesia dan dia mau memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara di Indonesia ini. Jadi usaha-usaha inkulturasi, menghargai budaya-budaya setempat itu dikembangkan dalam sepak terjang pastoral gereja Katolik. Kemudian saya kira unsur ketiga yang penting juga, selain kita berkorelasi, berhubungan baik dengan tokoh-tokoh agama yang ada, tidak dipungkiri juga di setiap keuskupan relasi dengan pemerintah itu juga perlu dibangun dan memang sedang dibangun, karena bagaimanapun juga pemerintah punya peran untuk membangun bangsa dan negara ini, dan kita gereja juga punya tekad yang sama. Tentu saja dalam konteks relasi dengan pemerintah kita tetap mengambil sikap relasi yang kritis untuk tetap berjalan seperti Bapak Ketua tadi mengatakan, ya kita mesti berjalan selaras dengan apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita, oleh Undang-Undang Dasar dan juga oleh Pancasila, dan tentu saja nilai etis moral yang diajarkan oleh gereja itu sendiri. Jadi itu tambahan saya. Bapak Musiratur mau menambahkan sesuatu? Biasanya para media itu tanya ya, pemilu bagaimana? Kemarin sebagai informasi bahwa kan ditanya, beberapa wartawan juga tanya, ini gimana gereja ini kok tidak
netral, tidak apa gitu ya, menerima calon hanya tertentu saja. Hanya untuk klarifikasi, Konferensi Wali Gereja Indonesia sebelum pemilu 14 Februari yang lalu telah menerima ketiga calon di ruangan yang sama. Kita usahakan di aula yang sama ya. Gereja Katolik itu pertama kalau disebut harus netral secara politik praktis, tetapi tidak pernah netral berkaitan dengan moral. Jadi selalu memihak yang baik, yang benar, yang santun, yang kudus, itu yang kita bela. Ya, itu. Jadi siapapun itu patokannya itu. Maka kalau mengarah pada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok atau komunis-komunis yang tidak sesuai, ya tidak dukung. Maka kita dukung itu yang sesuai dengan patokan. Kemarin kami menerima semua calon itu secara berurut-urutan, mulai dari nomor urut 3, lalu nomor urut 1, lalu nomor urut 2. Semuanya bagus program-programnya. Hanya tantangannya, pertanyaannya adalah dari saya, sejauh mana program-program yang dijanjikan itu terwujud. Maka kemarin dalam pembukaan sidang, saya pun membuka mengatakan, marilah kita dukung sekarang dan kita doakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dengan catatan tadi, tetap kita memberikan, menjaga agar mereka menjadi pimpinan negara yang sesuai dengan amanat konstitusi, cita-cita pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harapan rakyat banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Uskup Monsinyur Anton dan Monsinyur Paskalis atas beberapa penjelasannya, bahkan menyangkut juga soal pemilu. Daripada pertanyaan. Baik, sekarang saya persilahkan kepada rekan-rekan media. Mungkin yang pertama adalah 3 pertanyaan terlebih dahulu dengan menyebut nama dan dari media mana. Silahkan rekan dari Komsos untuk membantu. Ya, 3 pertanyaan dulu. Ya, boleh dari belakang juga boleh. Nama? Selamat siang Pak. Erwin dari Indonesia.id. Ada 3 pertanyaan Pak terkait dengan mungkin HUT. Selamat dulu HUT dari KWI Pak ya. Pertama, masalah respon gereja dalam menghadapi masalah kemiskinan setelah pandemi COVID ini kan masih berlanjut Pak di masyarakat. Terus peran dari gereja sendiri untuk pembangunan nasional seperti apa Pak? Terus yang ketiga terkait pelarangan terkait masalah pluralisme atau kemajemukan yang saat ini memang belum terselesaikan Pak oleh pemerintah, terutama pelarangan ibadah dan doa rosario di kemarin di Tangerang Selatan seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf, tadi saya kurang jelas nama dari media mana? Oh, Erwin Indonesia. Baik. Pertanyaan yang kedua silahkan. Mungkin pertanyaannya ya 1 orang boleh 1 atau 2 lah ya. Ya, saya Emmanuel Dapaloka dari tempusday.id. Pertama, ada 3 pertanyaan saya Romo. Pertama, tadi Monsinyur mengatakan menurut orang Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Menurut KWI bagaimana? Dan apa indikasinya begitu. Yang kedua, apa makna kedatangan Paus ke Indonesia baik untuk gereja maupun untuk negeri ini? Yang ketiga, baru-baru ini ada korupsi yang luar biasa dan ini sesungguhnya membuat orang Indonesia marah semua. 271 triliun. Dan KWI sudah sering sekali mengatakan itu jangan korupsi, itu membusukkan dan seterusnya. Ternyata masih ada. Suara macam apa lagi yang KWI akan keluarkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira ini 2 dulu ya, karena 2 itu sudah 6 pertanyaan. Baik, dari Mas Erwin dan dari Bro Emmanuel. Bapak Uskup silahkan, mau dijawab yang mana boleh? Ya. Saya jawab beberapa nanti tambahan oleh Bapak Uskup Sekjen. Ya, pertama berkaitan dengan kemiskinan. KW sekarang kan memang fokus perayaan ini itu terus tentang kemiskinan dan ditingkatkan lagi.
Kan kemiskinan itu adalah persoalan yang kita lakukan sehari-hari. Maka misalnya sekarang fokusnya apa? Orang-orang stunting di NTT, ya, yang hari ini itu stunting proyeknya kita ada lakukan di Larantuka dengan WT Bula, ya, Sumbar, ya itu luar biasa. Ini terus kita lakukan. Bahkan bulan lalu saya ketemu dengan pastor yang seorang imam yang melakukan ini stunting. Lalu begitu dengan program makanan itu, ya, makanan bergizi itu, ternyata ditemukan ada beberapa bayi dan anak kecil yang tidak tumbuh. Sedangkan yang lain berkembang, berat badannya berkembang, bentuk tubuhnya juga berubah. Ini tidak berkembang. Ditelitilah oleh tim ini, ternyata apa? Telurnya diambil bapaknya, dimakan bapaknya, itu orang tuanya. Susunya juga akhirnya diganti protein tabur. Coba bayangkan, ya. Jadi bagaimana kita itu? Jadi program itu terus ke sana. Nah, dalam kerangka pembangunan bangsa Indonesia, negara, dari dulu karya-karya di pedalaman ini yang tidak oleh pelayanan-pelayanan publik, pemerintah, gereja hadir. Pendidikan, kita berterima kasih sekarang, bersyukur bahwa pemerintah, sekolah-sekolah negeri maju. Tapi sebelum maju itu, sekolah misi yang nggak ada. Ya, di Papua, saya 92 di Papua, kebetulan meneliti tentang pendidikan. Prihatin sekali. Ya, kita semua yang melakukan, biaya semua, dalam kerangka membangun. Maka kalau sekolah-sekolah negeri di daerah-daerah terpencil sekarang maju, kita bersyukur. Karena kita memang mempersiapkan sekolah pendidikan yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah itu bisa terlaksana. Itu diantaranya pendidikan, kesehatan. Maka kalau dicek itu pendidikan, kesehatan, dan karya karitatif yang dilakukan oleh gereja sejak dulu. Sekarang gereja menambahkan adalah karya dialog antar agama dan antar budaya. Itu yang ditekankan juga oleh Paus Fransiskus dengan menandatangani dokumen kemanusiaan, ya, bersama dengan Imam Besar Al-Azhar. Itu diantaranya. KWI tidak baik-baik, ya. Tadi disebut KWI pendapatnya apa? Saya sengaja memancing orang lain baik, ya. Kalau KWI tidak melihat itu juga, tidak dikatakan orang lain begitu, ya. KWI melihat itu juga bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki. Di antaranya kan korupsi tadi, ya. Coba, memang mau apa lagi kita berbuat, ya. Maka kita walaupun korupsi masih merajalela, tetap kita bersuara. Dan ini yang lebih berat lagi, bagaimana kita juga di kelompok-kelompok kecil sangat menekankan, karena rupanya berat, ada gap antara hidup beragama dengan hidup sehari-hari. Jadi bagi ini tantangan kita juga, bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Kristiani Pancasilais, tetapi juga bagaimana mengeksternalisasi, mempraktekkan. Rupanya gagalnya di sini, Pak. Internalisasinya berhasil sampai hafal betul, eksternalisasinya gagal. Ya, maka ini betul kita juga prihatin. Kita sedih kalau ada orang yang korupsi, siapapun agamanya. Lebih prihatin lagi kalau nama-nama Katolik yang muncul. Ya, jadi kita prihatin. Padahal dikenal orang-orang Katolik itu jujur, aman lah kalau salah. Nah, maka kita doakan, kita berjuang terus berkaitan dengan ini. Dua lagi dari pluralisme di Tangerang, kasus di Tangerang, dan kemudian makna kedatangan Paus bagi kita. Nah, makna kedatangan Paus bagi kita, nanti Bapak Uskup aja ya, makna kedatangan Paus. Saya yang Tangerang itu sangat prihatin, dan yang menarik masih terjadi di sekitar ibu kota ini, yang Tangerang gitu. Baru ada 4 kasus dalam waktu dekat ini, ya. Ditjen Bimas berbicara dengan 4 kasus. Kemarin Menteri Agama secara publik di ruangan sidang KWI meminta maaf. Menteri Agama hadir di sini atas masih terjadinya kasus
pelarangan orang berdoa, ya. Ini bukan dijadikan gereja rumah, doa kelompok anak-anak mahasiswa, ya, ramai. Dirjen turun tangan, kementerian turun tangan, Kapolri turun tangan, baru ini. Itu karena apa? Viral. Bayangkan kalau ada ketidakadilan, ya, ada perundungan terhadap agama tertentu yang tidak viral, ya. Jadi kemarin tuh katanya begitu viral sehingga bergerak. Nah, mudah-mudahan, nah kan tolong rekan-rekan media jangan menambah-nambah runyam, tapi memang dalam kerangka menyadarkan orang-orang yang bertanggung jawab. Padahal kita ini sudah maju, sudah luar biasa negara kita ini, dipuji oleh negara. Saya waktu berkunjung ke bersama dengan Kardinal Ignatius Suwario kepada Kardinal Parolin, itu sekretaris negara Vatikan, luar biasa. Dia bilang Pancasila, kata yang disebut itu begitu kami masuk, Indonesia Pancasila, terkenal luar biasa. Bersyukur dan berterima kasih karena negara Indonesia beserta gereja mendukung. Maka di mana-mana saya mengatakan, semakin Katolik, semakin Kristiani, semakin Pancasilais. Maka kalau 100% Katolik, 100% Indonesia itu 100% Kristiani, 100% Pancasilais. Jangan mengaku Katolik kalau tidak Pancasilais. Sama ya. Itu bagi saya begitu. Nah, itu dalam kerangka. Nah, ini urusan kerusuhan ini Bapak Sekjen. Baik. Pertama saya mau tambahkan sedikit menyangkut kerja gereja Katolik untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam konteks KWI kita punya komisi PSE, pengembangan sosial ekonomi, dan dalam pembicaraan rapat yang lalu kita berusaha untuk menjalankan proyek sorghum itu di daerah Larangtuka, Lembata dan semuanya, kemudian juga di Keuskupan Ruteng. Jadi ini kan bagian dari pengentasan kemiskinan. Kita mulai dari daerah-daerah dan itu masih juga di tempat lain. Jadi ada komitmen gereja untuk tidak hanya bicara mengenai kemiskinan, tetapi bagaimana cara mengangkat agar hal ini bisa diatasi. Juga program-program UMKM yang dilakukan di keuskupan-keuskupan di paroki-paroki. Dan itu semua sebenarnya bagian dari usaha gereja untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Memang ini perjuangan seumur hidup kita, tapi sekaligus juga kita menghargai orang miskin itu. Dalam konteks kita juga mau menjadi gereja yang ramah terhadap orang-orang yang keadaan sosialnya seperti itu. Lalu mengenai makna kedatangan Paus, kita memberi tema kedatangan Paus itu faith, fraternity, and compassion. Pertama-tama kita melihat bahwa Paus ini adalah seorang yang beriman, seorang yang memperjuangkan persaudaraan manusia. Lalu juga seorang yang memiliki rasa belas kasih yang mau ditampilkan dalam perhatian kepada umat manusia. Jadi sosok yang datang ini adalah sosok yang memiliki iman yang kuat. Kemudian sosok yang kita kenal bahwa dia mengutamakan persaudaraan antar manusia tanpa melihat apakah dia suku ini atau agamanya ini atau tidak. Jadi dokumen itu sudah amat jelas memperlihatkan komitmen beliau. Kemudian dokumen Fratelli Tutti yang juga dia keluarkan. Jadi ini sosok yang datang, compassion juga begitu. Nah, dia datang ke negara kita. Negara kita ini adalah negara yang orangnya beriman. Berarti kan dia datang untuk memperkuat iman kita. Hanya dia menantang kita yang beragama ini, apakah agama ini menjadi solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa ini, atau justru kita orang beragama menciptakan lagi permasalahan. Maka dia datang, hemat saya, untuk melihat konteks kita orang Indonesia.
Dan orang Indonesia ini kan orang yang beragam, suku, agama, dan apa semua. Nah, sosok yang datang ini sosok yang mengutamakan persaudaraan. Maka dia mau mengajak kita semua, mari kita bersaudara. Kita bersaudara kan, orang Maluku bilang atau orang mana bilang begitu ya. Jadi dia datang untuk mengajak orang Indonesia ini untuk menghargai persaudaraan antar umat manusia yang kita sudah punya dengan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi saya berharap bahwa umat Indonesia ini akan merasa diteguhkan, dikuatkan untuk mari kita membangun negara Indonesia ini dengan semangat persaudaraan. Dan juga soal bela rasa. Bela rasa itu hemat saya, itu juga harus kita perhatikan karena munculnya kekerasan-kekerasan. Kemarin juga disinggung mengenai kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan juga terhadap migran dan apa semua ya, itu yang terjadi. Nah, sosok ini datang, dia membawa compassion, bela rasa. Kita manusia ini menjadi orang-orang yang punya hati yang berbela rasa terhadap sesama kita. Jadi bagi saya, kita memberi makna kedatangan beliau dalam konteks seperti itu. Lalu apa tadi? Ya, ada, kemudian yang ya sedang tidak baik-baiknya, ya menurut saya sih memang kalau kita hanya melihat dari kacamata satu sisi, ya kita bisa mengatakan tidak baik-baik saja. Saya kira ini juga catatan yang baik. Tetapi ada juga kan kemajuan-kemajuan yang kita peroleh, yang dilakukan oleh pemerintah kita. Hanya hemat saya, itu kita meneruskan apa yang baik dan apa yang salah itu, ya coba kita pertajam dengan kesatuan orang-orang yang mengamati hal-hal yang tidak baik itu, lalu kita coba memperbaiki. Saya kira catatan tidak baik-baik saja itu juga bagus untuk mengingatkan kita semua, sehingga kita tidak terbuai oleh kampanye-kampanye yang kadang-kadang hanya menonjolkan kebaikan, tetapi hal yang kurang baiknya itu tidak dikritisi. Jadi mari kita mengkritisi perjalanan pengembangan, pembangunan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh siapa saja yang berkehendak baik di Indonesia ini. Terima kasih. baik, terima kasih Bapak Uskup. Nah, sekarang saya beri kesempatan kedua, buat termin kedua untuk dua penanya ya. Pertanyaannya dibatasi saja satu atau dua saja. Baik, silahkan nama dan kemudian dari media mana ya. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang Bapak Uskup, Benyamin dan Monsinyur Paskalis. Saya Ansel Dery. Saya kebetulan menangani satu media di Provinsi Papua Tengah. Saya kira Monsinyur Benyamin sudah sampai di Paroki Immaculata yang bupatinya saya itu Pak Yakobus. Terkait dengan pertemuan ini, saya ingin bertanya, apa langkah konkret dari KWI terkait dengan banyak kekerasan yang terjadi di Papua yang saya kira luput, saya menduga luput dari perhatian KWI. Saya kira kita cukup memberikan ruang untuk orang Papua, terutama orang Katolik, berlala-lala dalam ketidakpastian. Satu, apa langkah konkret? Yang kedua, terkait dengan kedatangan Bapak Paus, apa langkah konkret dari Gereja Katolik Indonesia kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat Katolik? Karena saya kira sampai hari ini pun banyak masyarakat masih dibunuh sana sini, dan itu media sangat tertutup. Saya kira ini mungkin KWI punya langkah konkret, karena saya kira Bapak Paus menjadi salah satu duta damai tidak hanya di dunia, tapi saya kira Indonesia dan khususnya tanah Papua. Terima kasih penjelasan nanti dari Monsinyur berdua. Saya kembalikan. Terima kasih. Pertanyaan kedua, dipersilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Uskup dan Monsinyur. Saya Tio dari mau bertanya, dari tadi kan kita pertanyaan seputar eksternal KWI dan eksternal pemerintah dan sebagainya. Dalam 100 tahun perjalanan, terutama dalam sidang, jadi kesimpulan atau otokritik ya, atau untuk umat
apa yang KWI perlu dihikmatkan agar gereja menjadi relevan. Mungkin perkembangan orang bilang gereja ketinggalan. Nah ini sekalian karena masih sudah tadi tunjuk jari, saya persilahkan dari yang di belakang tadi yang tunjuk jari. Silahkan Mas. Ya. Oh, baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Selamat siang, Bapak Uskup. Saya Cahyo dari nationalpost.com. Yang ingin kami tanyakan dalam kesempatan ini mengenai apa langkah konkret mengenai KWI selama dalam kurun waktu 100 tahun ini mengenai protokol perlindungan anak dewasa rentan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian bagi umat Katolik, di mana hanya Keuskupan Agung Jakarta yang baru melaksanakan PPADR. Nah, ini bagaimana langkah konkret KWI untuk mengatasi persoalan-persoalan ini? Seperti halnya persoalan yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di NTT, yang seorang pastor yang diduga berbuat senonoh dan sebagainya. Nah, ini apa langkah konkret dari KWI untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kalangan klerus maupun di kalangan umat. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat siang. baik, terima kasih. 3 pertanyaan besar dan berat-berat semua ini. Yang pertama berkaitan dengan soal Papua, yang kedua berkaitan dengan soal autokritik gereja, dan yang ketiga terkait dengan protokol. Silahkan Bapak Uskup. Yang pertama berkaitan dengan Papua. Nanti Monsignor Paskalis juga berkarya di Papua nih, naik turun gunung. Ya, Prof dulu. Iya, pastor paroki sana. Nah, yang kita lakukan ini sekarang pertama dari segi media. Ya. Kita mencoba mendekati orang-orang, misalnya para penulis-penulis itu kita lakukan. Para penulis-penulis buku apa untuk tidak memanas-manasi tanpa menyembunyikan kebenaran, Pak. Ya. Kadang-kadang kan bagaimana menulis berita tentang Papua itu tidak memanas-manasi situasi, tidak memprovokasi, tetapi tidak menyembunyikan kebenaran. Kemarin ada uskup dari Papua yang ada tulisan itu. Kalau seminggu di Papua, orang seminggu tinggal di Papua, keluarlah opini. Kalau sebulan, keluarlah catatan-catatan. Kalau beberapa bulan orang tinggal di Papua, keluarlah buku. Kalau bertahun-tahun orang berpuah, tidak bisa berkata apa-apa. Jadi itu. Jadi yang pendekatan pertama itu pendekatan untuk tidak memprovokasi situasi, tapi memberikan solusi-solusi, pendapat-pendapat, usulan-usulan kepada orang-orang yang berwenang. Jadi yang itu. Kedua, berkaitan dengan kekerasan-kekerasan, kita minta juga para uskup, ya. Di antaranya kemarin saya minta tolong kepada uskup Bian, apa yang bisa kita bantu dengan dalam proses perdamaian pembebasan pilot itu ya. Apa ya? Kami berusaha masuk ke sana, tetapi tidak bisa. Maka kita harus minta bantuan orang-orang Kristen. Rupanya kita tidak punya akses orang Katolik di sana. Yaitu yang sekarang yang itu diantaranya. Maka kita mohon bantuan kerjasama dengan orang-orang Kristen. Dan ini mungkin Bapak perlu tanyakan juga kepada. Jadi kita berusaha untuk berkaitan dengan kekerasan. 3, kekerasan yang terjadi kadang-kadang kita para imam juga atau gereja juga menjadi bagian dari kekerasan itu. Ya.
Makanya ada kerusuhan-kerusuhan, beberapa kerusuhan kemarin, para imam juga lari karena termasuk bagian yang bisa menjadi reskan, bisa menjadi korban. Karena dalam keadaan chaos itu kan tidak tahu ini siapa orangnya, apalagi tidak pakai jubah, ya, pakai ini bukan orang Papua nanti. Ya. Keempat, misi kemanusiaan kita tidak akan pernah berhenti di Papua terus, karena itu bagian dari iman. Saya pernah tinggal dengan orang Papua, cinta damai, Pak, ya, cinta damai, ya. Asal apa? Kita baik. Ya, kalau tidak baik, nah itu masalah. Kalau kita baik, mau orang apapun, orang Papua, pengalaman saya di pendalaman Asmat, diterima dengan luar biasa. Ya. Asal apa kita, mereka tuh hanya bilang bahwa waktu itu ya, ini orang picak, orang jahat, ini orang baik, hanya begitu saja ya. Dia langsung mengalami. Maka kita berusaha, maka tolonglah jangan memanipulasi mereka dengan cara apapun. Kalau mau pelayanan, mau berbuat baik dengan cara. Jadi kita bergerak dengan di bidang diplomasi masih kita lakukan dengan cara pendekatan. Maka kemarin saya bertemu dengan Uskup Agung Merauke, juga meminta kepada Panglima untuk tidak melakukan tindakan kekerasan. Memang berproses sekarang lebih lama, tapi dekatilah orang Papua dengan hati, bukan dengan senjata. Kan kemarin sempat ada berita-berita ya, bagaimana mengatasi perdamaian. Tapi tetap kita dengan cara hanya dengan kasih. Ya. Nah, itu pengalaman. Monsinyur Mandagi itu orang Manado, tapi bisa diterima di Merauke dengan sangat baik, mengembangkan Merauke dengan baik. Hanya itu, punya hati. Ya. Kalau kita juga tidak punya hati yang baik, berat. Ya. Maka harus pelayanan terus. Jadi memang Pak, ini PR yang luar biasa. Lalu Paus tuh tahu keadaan kita lewat banyak orang. Kadang-kadang kita malu lebih tahu daripada kita. Informasinya luar biasa. Maka pesan yang nanti kiranya akan dibawa oleh Paus itu adalah pesan tetap kemanusiaan. Kepada pemerintah meminta supaya tidak melakukan kekerasan. Ya, apa namanya? Protokol perlindungan anak-anak dan orang dewasa rentan. Jadi kan Keuskupan Agung ini KWI sudah buat. Dan ini tim pembuatnya. Dan sudah diterjemahkannya. Proses terjemahan bahasa Inggris akan segera diminta dikirim ke Roma. Vatikan minta setiap konferensi wali gereja Indonesia membuat protokol itu. Dan kita dalam proses penterjemahan, sudah selesai penterjemahan, dikirim ke sana, lalu dibuatlah tata laksana. Maka autokritik itu ya, kemarin oleh pengamat kami ya Profesor Edi OFM itu mengatakan kita ini kelemahannya adalah diskusi, solusi hanya berhenti di situ, aksi kurang. Nah ini otokritik, Mas. Ya betul. Maka kami kemarin, waduh, ya memang bagaimana merencanakan semua diskusi dan solusi ini lakukan tindak lanjut konkret. Kemarin juga dibicarakan bagaimana kita nanti membicarakan di keuskupan dan komisi-komisi membuat langkah konkretnya. Betul Mas. Terima kasih. Jadi banyaknya itu sidang, diskusi, ada solusi. Nah kemarin makanya 100 tahun ini kita terdorong untuk melakukan aksi dan lebih menyeluruh dengan fokus yang tadi. Selebihnya ditambahkan oleh Monsinyur Pascalis. Baik, saya tambahkan yang terakhir ini sebagai autokritik juga. Untuk kami itu rupanya ada tema-tema yang bagus sekali dibicarakan di tingkat KWI, hanya pelaksanaannya dan penerusannya ke akar rumput di keuskupan masing-masing itu masih ada jarak gitu ya, sehingga kadang-kadang itu berhenti di dokumen di bagus di sini, tetapi kita belum menerapkannya di masing-masing keuskupan. Maka kita mencari jalan bagaimana nanti
apa yang dibicarakan, misalnya peradaban tentang kekerasan atau menangani itu, bagaimana nanti itu diusahakan juga di keuskupan masing-masing. Ini, jadi kita masih mungkin berpikir ya, karena memang uskup itu otonom untuk penggembalaan di wilayahnya, tetapi kan pembicaraan bersama juga diakui sebagai pembicaraan yang bermakna, karena kan hasil pemikiran banyak uskup dan tenaga ahli yang kita undang dalam pembicaraan ini. Maka kita masih cari jalan nanti agar apa yang bagus dibicarakan di tingkat KBI itu dilaksanakan di sana. Itu antara lain tambahan saya. Lalu menyangkut langkah kekerasan dan bagaimana itu mengatasi di Papua ya. Menurut saya memang kita harus melihat bukan kasus per kasus saja ya. Langkah gereja itu kan bukan langkah promptly, artinya langsung menangani kasus-kasus itu. Bahwa dia ikut berbicara ya, tetapi kita harus melihat lebih luas menurut saya. Dalam artian karya gereja melalui pendidikan itu kan suatu karya yang berusaha untuk membuat agar kita tidak terbawa arus dalam arus kekerasan. Dan saya pernah bekerja di Papua juga cukup lama, baik di Monamani, Pegunungan, dan juga di Lembah Balim. Itu kemudian kita mengunjungi daerah sana. Jadi menurut saya kita harus melihat juga usaha gereja untuk menanamkan budaya perdamaian itu pada daerah di sana melalui pendidikan, melalui pelayanan-pelayanan yang lainnya. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, misalnya kekerasan yang dialami sekarang ini, mungkin media tidak memperluasnya. Tindakan misalnya yang diambil oleh Monsignor Yanyo, dia juga asal dari Ektoto, orang Ekari. Jadi dia juga berusaha untuk membela rakyatnya, umatnya, agar kekerasan itu bisa dikatakanlah ditangani dengan baik. Ini, jadi memperjuangkan hal itu ke tingkat, kadang-kadang ke tingkat nasional ataupun ke tingkat internasional dalam hal ini. Jadi berusaha untuk menyuarakan itu. Kemudian hal yang juga konkret dibuat oleh sejauh yang saya dengar dari sharing Monsignor Mandagi, dia juga menyampaikan khususnya kalau ada kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itu, maka dia akan menyampaikan ke Panglima kalau yang melakukan ialah di jajaran itu. Jadi sebenarnya gereja berusaha untuk mendekati pucuk-pucuk pimpinan yang katakanlah punya pengaruh untuk mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu di wilayah-wilayah tertentu itu. Jadi menurut saya kita perlu melihat lebih besar ya, lebih luas, tidak hanya kasus per kasus itu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat mungkin itu terjadi macam reaksi ataupun aksi ini, karena sekarang kan ada perjuangan-perjuangan yang tentu saja akan menimbulkan juga pertentangan satu sama lain di situ. Jadi menurut saya gereja tidak diam saja, tapi berusaha dengan cara damai juga, tidak harus menuding-nuding, tetapi mencari jalan. Bagaimana kekerasan ini mulai dikurangi. Usaha juga saya kira beberapa tahun lalu dari Monsignor Leo dengan teman-teman pendeta di sana yang menegaskan bahwa Papua tanah damai. Jadi ini kan juga pendekatan yang kelihatannya soft, tapi hemat saya itulah pendekatan Injili yang tidak mau melawan kekerasan, tetapi dengan cara tertentu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Uskup. Sekarang saya buka kesempatan yang terakhir untuk rekan-rekan media bertanya. Ini nampaknya semakin lama pertanyaannya semakin banyak, itu tandanya bahwa suara-suara yang selama ini kayaknya diam itu perlu digali lagi, dan saya kira menjadi kesempatan baik bagi kita untuk
lebih menggali lagi apa yang sedang dan telah dilakukan oleh gereja terkait dengan tema-tema tertentu. Baik, saya buka termin yang ketiga, silakan 2 atau 3 penanya. Baik, saya beri kesempatan kepada yang biru ini. Silakan Mas, dari mana dan nama dan dari mana ya? Ya, selamat siang Romo, Bapak Uskup. Saya Kano dari media merahputih.com. Ada 2 pertanyaan sih Bapak Uskup dan Romo yang mau saya tanyakan. Yang pertama adalah ini kan sebentar lagi Indonesia akan memiliki presiden baru ya, Pak Prabowo yang bakal dilantik bulan Oktober mendatang. Mungkin dari KWI ada semacam dalam tanda petik PR atau permintaan khusus ke beliau, kira-kira apa sih yang mesti dibenahi di Indonesia ini, atau mungkin dari KWI ada masukan ke beliau, kira-kira teknis seperti apa atau peran umat Katolik harus seperti apa dalam pemerintahan Indonesia ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin flashback lagi Bapak Uskup, kemarin itu kan belum lama ada insiden pembubaran Doa Rosario di wilayah Tangerang Selatan gitu. Nah, ini kan miris ya Bapak Uskup karena masih ada insiden-insiden seperti itu gitu, bahkan pelakunya sampai diproses hukum oleh polisi. Kira-kira menurut Bapak Uskup apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah agar tidak ada lagi gitu insiden-insiden seperti pembubaran Doa Rosario, bahkan ada insiden-insiden pelarangan beribadah ke depannya. Terima kasih Bapak Uskup. Terima kasih Bu Kano. Silahkan. Iya, ini yang di depan. Ya, silakan Bapak. Baik, selamat siang Insinyur. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi hanya konfirmasi saja ya. Karena kemarin sebentar. Pemberitaan kemarin ada yang memberitakan dari link media yang belum ada 40 kardinal yang ikut hadir dalam kegiatan kemarin. Ini perlu dikonfirmasi karena kan jangan sampai kami dituduh hoax juga ya. Banyak media-media yang mengutip itu. Terima kasih. Ya, ini konfirmasi. Baik. Satu orang lagi mungkin? Iya. Nama dan dari media mana? Baik, nama saya Junior Renggolan, saya dari majalah Gaharu. Ya. Pertanyaan saya satu, karena terakhir mungkin. Tadi disinggung soal ekologi, ya. Bagaimana KW atau umat Katolik peduli dengan masalah lingkungan. Kita tahu Indonesia persoalan terbesar kita adalah masalah soal lingkungan ini. Banyak kerusakan, bahkan dunia menolak berlaku produksi Indonesia karena masalah lingkungan. Bagaimana himbauan sikap KW sendiri terhadap umatnya, juga terhadap bangsa supaya kerusakan lingkungan tidak menyebabkan pemanasan global yang kita tahu berdampak pada banyak korban di berbagai negara tahun-tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Uskup untuk menjawab. Yang pertama berkaitan dengan apa sih yang akan diusulkan atau yang dibicarakan dengan presiden terpilih ini. Kemudian tadi Rosario sudah dijawab sebetulnya, ya sudah dijawab. Dan kemudian yang kedua terkait dengan ekologi dan terutama ekologi yang sekarang terjadi. Dan yang ketiga adalah soal 40 kardinal ini. Ya mungkin yang paling mudah yang 40 kardinal itulah ya. Kemarin itu yang ada itu 2 kardinal. Lalu jumlah uskupnya itu semuanya itu ada 37 plus 2 kardinal berarti 39 orang. Itu termasuk yang aktif dan emeritus. Yang aktifnya kan 33 uskup, lalu ada administrator. Administrator itu yang oleh Romo, lalu 1 oleh Vikjen. Ya, jadi itu klarifikasi. Memang waktu berita Paus saja kan, Paus akan berkunjung ke Maumere, lalu ke Pontianak, kita aja belum dapat kabar kok. Lagi konfirmasi gitu. Ya, itu ada media-media itu yang langsung mengoreksi. Ya. Tuh. Lalu yang kedua kepada Bapak Prabowo, itu sebagaimana saya sampaikan di sini kepada Bapak Prabowo sebetulnya. Kalau menjadi kalau nanti menjadi presiden, itu adalah memihak rakyat, ya. Sejahterakan rakyat, bonum commune, ya. Itulah PR besar, ya.
program-program yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu bagus-bagus. Semua presiden bagus-bagus. Tapi bagaimana mewujudkan? Bahkan pada waktu itu Pak Prabowo membagi bukunya ya di sini kepada kami. Kami juga beri bukunya 3 buku tuh ya. Nah, itu diwujudkan. Maka sekarang kalau ditanya lagi, pesannya itu adalah jadilah bapak bangsa. Ya, jadilah bapak bangsa dengan memperhatikan apa yang diamanatkan konstitusi bagi seorang presiden dan apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara, apa yang diharapkan oleh rakyat dari presiden. Pancasila itu faktanya sangat jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Maka bagaimana melengkapi pembantu-pembantunya, para menterinya itu dengan ketentuan itu. Pasti sekarang ini banyak permintaan atau titipan dari kelompok, saya mau lebih baik ini lebih. Tapi kalau ini ada harap, ini ada kesempatan, maka nanti berita besar siapa menterinya itu sangat diharapkan oleh rakyat, ya, dari pendukung manapun, ya, dimana sekarang pendukung manapun sudah ini yang sudah diumumkan resmi adalah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Apa? Nah, tantangannya kan, mimpin menterinya bagaimana? Perjalanan demokrasi kita itu sudah makin baik, tapi kemarin terganggu dengan banyak isu itu. Bapak-bapak ibu-ibu mengalami, perbaiki lagi supaya makin bagus. Ya, jangan kita melukai. Perjuangan reformasi itu harus diteruskan. Keadilan. Jadi Pancasila. Maka isu yang harus diperhatikan tadi, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana semua orang bisa beragama dengan baik. Menteri Agama yang sekarang itu sudah di mana-mana mengajak kita untuk jangan yang sama, jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disama-samakan. Itu ucapan dari Bapak Gus Dur ya, saya kira. Nah itu moderasi beragama untuk toleransi, kemanusiaan, kompleks sekali. Maka sekarang kalau fokus betul, apa yang paling kompleks? Papua, prioritas, ya. Kan banyak di mana-mana juga kemanusiaan ada, tapi yang paling besar, ya, Aceh sudah selesai. Kan Papua, ya, mari, tapi tetap pendekatan. Kalau pendekatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila beres tuh. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi merangkul semua orang Indonesia, ya, bukan berkompromi, tetapi tetap dengan jalur-jalur itu. Jadi bukan kompromi, ayo semua dirangkul, ya, supaya rukun, tidak ada kritik, semua didukung, tidak. Harus tetap ada orang yang memberitahu atau menjaga, tapi jangan menjelek-jelekan, jangan menjatuh-jatuhkan. Kita kerakyatan, ya sudah kita tahu. Nah, keadilan sosial ini, karena itu jalurnya di situ. Kalau orang yang bertuhan pasti akan berkemanusiaan. Orang yang berkemanusiaan pasti membela kesatuan Republik Indonesia. Lalu hidupnya rukun, bermusyawarah. Kalau sudah begitu harus membela keadilan dari seluruh rakyat Indonesia. Maka makin Pancasilais, makin manusiawi, makin agamis. Lalu Rosario itu memang ya memprihatinkan ya. Jadi kasihan. Ya. Sama, kita juga di negara di tempat-tempat di mana Katolik mayoritas sangat melindungi minoritas. Contoh, Uskup Amboina itu berkata kepada umatnya di pulau yang mayoritasnya Kristen atau Katolik, berkata, "Kak, tolong buatkan masjid. Kasihan masyarakat di sini harus untuk sholat harus berjalan 3 kilo. Tolong buatkan, bantu." Ya. Jadi kita bukan di sini minta itu, di tempat di mana Katolik mayoritas kita merangkul semua orang. Coba bayangkan kalau Indonesia seperti itu ya, silih dengan seloka Sunda, silih asih, silih asuh, silih asah, silih wawangi. Waduh, luar biasa Indonesia ini. Negara maju. Alam luar biasa, kekayaan luar biasa, orangnya pintar-pintar, bervariasi, budayanya luar biasa. Coba kalau pakai pakaian dia,
adat yang macam-macam tuh. Luar negeri itu terbelalak tuh menyaksikan itu. Kalau ada pertemuan-pertemuan yang macam-macam itu, melihat budaya Indonesia luar biasa itu. Ya. Nah, sayang sebenarnya kita itu harusnya menjadi negara yang luar. Maka itu pesan, jadikanlah cita-cita Indonesia emas itu menjadi Indonesia emas. Jangan seperti waktu pembukaan tuh ketua PGI, aduh jangan sampai ya Indonesia emas ini menjadi Indonesia cemas dan Indonesia lemas. Nah, mari kita wujudkan, titipkan kepada Presiden jalan menuju Indonesia emas. Nah, yang lain itu tadi, yang ekologi ini, uskup ekologi ini saya serahkan. Baik. Menyangkut pertanyaan yang berkaitan dengan pelarangan doa rosario ya, apa usulan untuk pemerintah daerah? Hemat saya itu pemerintah daerah perlu mengetahui adat istiadat umat beragama lain itu. Jadi bukan hanya tahu tentang Islam atau tentang Katolik atau tentang Buddha, karena kalau sebagai pemerintah daerah dia memerintah untuk rakyatnya, masyarakatnya, dan masyarakatnya kan berbeda-beda, beragam. Saya punya pengalaman, ada pegawai negeri, pemerintah daerah yang tidak bisa membedakan antara Katolik dengan Kristen. Padahal secara konstitusional ini dua lembaga institusi yang diakui berbeda, walaupun ada kesamaan pada percaya kepada Yesus Kristus. Jadi itu menurut saya pesan untuk entah pemerintah daerah, entah anggota DPR yang mengatur juga pemerintah di daerah, yang mengertilah kekhasan adat istiadat setiap umat beragama di Indonesia. Umat beragama siapapun itu adalah rakyatmu yang harus diayomi. Yang kedua, menurut saya pendekatan yang bagus itu kan pendekatan musyawarah. Bertanya dulu, bukan dengan kekerasan. Kalau saya perhatikan yang terjadi di Pamulang itu kan mulai dengan kekerasan. Memobilisasi orang untuk kemudian ini. Apakah tidak bisa bertanya dulu dan bicara? Hemat saya pendekatan yang khas dari Pancasila kita itu kan mestinya diterapkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu pendapat saya. Dalam hal ini pesan juga kepada siapapun yang memegang tampuk pemerintahan di daerah, itu entah dia di daerah mayoritas atau minoritas, kalau memang mau menjadi pemerintah rakyat Indonesia ya jadilah seperti itu. Yang kedua, menyangkut masalah lingkungan hidup, memang itu menjadi keprihatinan kita semua, baik dari Paus Fransiskus dan kemudian gereja kita di Indonesia. Kita berjuang, berusaha agar kita tidak menggaruk kekayaan alam ini. Mungkin satu istilah yang didengungkan juga dalam gereja Katolik dan mungkin untuk kita semua yang kita sebut pertobatan ekologis. Dalam artian kita sebagai pribadi itu diharapkan tidak menjadi manusia yang rakus. Ini kemudian perusahaan-perusahaan juga ya tidak menjadi perusahaan yang tamak. Dalam artian yang mengambil segala-galanya untuk kepentingan ekonomis, tetapi kemudian menghancurkan ekosistem yang ada di pulau-pulau atau dimanapun sedang ada itu ya masalah itu. Dan hemat saya juga harus menghargai kearifan lokal dari budaya adat masyarakat adat yang mereka dari turun temurun berusaha untuk menjaga keseimbangan ekologis. Mereka memang mengambil dari alam tetapi secukupnya. Hanya sekarang kan prinsip perusahaan-perusahaan biasanya kan mengambil sebanyak-banyaknya untuk mendapat duit. Misalnya perusahaan air minum, itu kan dikeruk airnya supaya menghasilkan uang. Sementara kekayaan alam, di alam itu sendiri ya dia tidak akan menampung air juga secepat
yang diambil oleh perusahaan-perusahaan air minum ini. Ini menurut saya ya catatan yang saya katakan, gereja juga mengusahakan itu yang namanya pertobatan ekologis. Lalu juga kita menghargai kearifan budaya lokal, menghargai suku-suku yang mungkin kita sebut suku-suku tertinggal, tetapi mereka amat menjaga lingkungan hidupnya karena mereka hidup dari sana. Dan saya kira kebijakan pemerintah juga, kita punya Kementerian Lingkungan Hidup, saya kira mereka harus mengedepankan kebijakan-kebijakan yang menjaga alam ini melalui regulasi-regulasi yang mereka ciptakan. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Saya percaya ada begitu banyak pertanyaan tentang tema-tema khusus yang masih ada di dalam pikiran kita masing-masing dan bertanya apa yang menjadi pandangan gereja, apa yang telah diperbuat oleh gereja. Nah, saya kira ini bukan untuk yang pertama dan terakhir kalinya rekan-rekan media datang ke tempat ini, tetapi kita akan sering datang ke tempat ini, kita akan sering datang untuk berdialog, berdiskusi, wawan hati, saling berbicara satu sama lain. Nah, kita stay in kontak dan kita lanjutkan pertemuan-pertemuan kita dengan lebih mendalam di bagian-bagian berikutnya. Terima kasih atas kehadiran rekan media dan marilah kita mewartakan kebenaran dan kebaikan bersama melalui media. Tuhan memberkati. Terima kasih. Rekan-rekan disiapkan makan siang juga minum ya.
Dan silakan kesempatan untuk ngobrol dengan Romo Stephen. Kalau ada suatu berita-berita lain silakan kontak beliau.